Jumpa lagi nih kita di konten jurnalistik SMA Negeri 3 Cikampek. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang berita, menulis berita. Seorang jurnalis tentunya kalian tahu pasti menulis berita. Menulis berita. Nah, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar-benar terjadi, menarik, atau penting bagi sebagian besar halayak. Nah, dalam jurnalis ada kegiatan yang namanya menulis berita. Menulis berita adalah suatu upaya untuk menyampaikan informasi atau hal dalam bentuk tertulis. Berikut cara menulis berita. Yang pertama, menemukan peristiwa-peristiwa untuk dijadikan berita. Berita aktual, peristiwa-peristiwa yang sifatnya penting untuk disebarluaskan, yaitu contohnya kejadian kebakaran, bencana alam, serta kejadian mendadak yang sangat menarik untuk diinformasikan. Yang kedua yaitu sumber berita. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa yang akan kita bahas atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting. Yang pertama, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Di mana? Di mana lokasi kejadian? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dan mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang kelima, membuat kerangka berita. Yang keenam, menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi atau kejadian yang ingin disampaikan dalam teks berita. Yang ketujuh, ini penting dan perlu kalian ingat tentang penyuntingan berita. Kenapa penyuntingan berita ini harus ada? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan berita. Dalam menulis berita, berdasarkan susunan teks beritanya harus mengacu atau mengikuti prinsip 5W1H. Apa sih itu 5W1H? 5W1H adalah what, where, when, who, why, dan who. Seorang penulis berita yang baik dapat memuat berita dengan lengkap dan komunikatif. Menulis berita tidak boleh mengandung fitnah, hasutan, ataupun kebohongan. Menulis berita juga tidak boleh mempertentangkan suku, agama, dan golongan. Dan juga tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, untuk menulis berita juga, tata bahasa dan kosakatanya perlu diperhatikan. Tanda baca dan struktur kalimatnya pun perlu diperhatikan. Begitulah tata cara menulis berita. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.